Saya kira tidak ada yang pantas yang bisa kita nyatakan untuk tokoh tua ini, ya memang betul-betul mulutnya sudah seperti comberan saja kalau bicara maunya kemana-mana. Harus ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena jelas-jelas menabur kebencian di media sosial, terutama Said Didu yang juga mengatakan dengan jelas bahwa Pak Jokowi adalah Raja Jawa. Ya, saatnya ditumbangkan oleh perjuangan rakyat semesta. Apa yang disampaikan ini adalah merupakan bentuk hasutan yang konkret, yang nyata, yang sudah seharusnya bisa menjadi barang bukti menghasut rakyat untuk melawan salah seorang tokoh penting negeri ini. Karena biar bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah mantan presiden. Sebelum kita lanjut, coba kita dengarkan dulu bagaimana busuknya pernyataan dari orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah lihat judulnya Perlawanan Rakyat Semesta, tapi kok nggak tertulis. Nah di sini, jadi dari awal pernyataannya memang sudah ngegas ya. Perlawanan rakyat semesta. Jadi seolah-olah posisi Pak Jokowi ini adalah kolonial. Karena setahu saya, yang namanya perlawanan atau perjuangan rakyat semesta itu adalah salah satu organisasi yang pernah ada di Indonesia ini untuk melawan imperialis, kolonial. Nah ini bahayanya. Narasi-narasi seperti ini kalau terus-terusan dibiarkan, sekali lagi ini membahayakan disintegrasi bangsa. Jadi seharusnya orang ini dikerangkeng. Saya suka judul itu karena sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Raja Jawa ini sangat kuat. Yang dia maksudkan itu kan pasti Pak Jokowi. Inilah yang sangat berbahaya sahabat. Sekali lagi saya tidak mengerti kenapa orang-orang seperti ini dibiarkan berleha-leha. Saya curiga memang seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, ada orang-orang di dalam negeri ini yang membiayai mereka ini. Dan bahkan boleh jadi juga adalah antek asing. Karena kita tahu bahwa pergerakan dunia internasional itu juga erat kaitannya dengan situasi yang terjadi di dalam negeri kita. Bisa jadi ada intelijen asing yang beroperasi di negara kita dan sengaja mencari orang-orang yang kecewa untuk bagaimana supaya menghancurkan negara kita dari dalam. Terbukti tanggal 25 Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan. Dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Coba bayangkan narasi kebencian yang dibangun di media sosial sampai-sampai Prabowo pun dia diskreditkan. Padahal kita tahu bahwa Pak Prabowo ke Solo itu dalam kerangka menghadiri acara PSI. Karena kebetulan Pak Jokowi juga tinggal di Solo, sangat wajar lah kalau Pak Prabowo silaturahim ke Pak Jokowi. Di mana kewajarannya? Ini harus diperjelas ini supaya Said Didu ini orang tua yang sudah bau tanah yang seharusnya lebih banyak berdoa daripada menggibah. Tetapi memang sepertinya harus diterangkan dengan baik. Pak Jokowi ini adalah presiden 2 periode. Yang kedua, semua orang tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah mantan menteri Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden di periode terakhirnya. Dan bahkan semua juga orang tahu bahwa posisi Pak Prabowo hari ini menjadi presiden itu adalah agendanya keberlanjutan. Karena Prabowo juga tidak akan mungkin terpilih saat itu andai saja Pak Jokowi tidak mendukungnya. Nah, apa yang dikonsultasikan oleh
Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Ya tentu program-program, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat ada di luar negeri, ketika ketemu dengan para pemimpin dunia. Dan itu hal yang biasa, konsultasi dengan mantan presiden. Saya kira memang bagus, apalagi dengan isu yang saya sampaikan tadi dari awal itu yang visinya memang keberlanjutan. Tetapi oleh para begundal-begundal pengacau NKRI ini justru memframing bahwa Pak Prabowo menghadap ke Raja Jawa, bahkan menyebut nama Pangeran Permaisuri. Ya, pangeran yang dia maksud mungkin itu adalah Gibran. Padahal kita tahu bahwa Gibran dengan Pak Prabowo bersamaan datang ke Solo, termasuk silaturahim ke rumah Pak Jokowi. Dalam posisi itu saya kira Gibran juga bukan sebagai anaknya Pak Jokowi, tetapi sebagai wakil presiden. Nah, ini yang harus di-clearkan sahabat ya, supaya rakyat kita ini tercerahkan. Jangan sampai informasi ya, abal-abal terus yang dikonsumsi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil presiden. Tidak boleh. Nah ini, disinilah kebodohannya ini, memframing bahwa Pak Prabowo menghadap ke Gibran. Padahal kita tahu bahwa Gibran dan Pak Prabowo bersamaan datang. Jadi tidak ada sebenarnya bahwa Pak Prabowo menghadap ke Gibran. Dan apa yang mencoba dilakukan oleh Said Didu ini? Sebenarnya dia berupaya membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tetapi yang dia lakukan ini pasti sia-sia, karena rakyat Indonesia sudah pintar membaca bahwa mereka semua ini adalah sampah-sampah NKRI yang sudah seharusnya akhir tidak bisa lagi digunakan. Kalau sampah NKRI tidak ada gunanya, kalau dia masih sampah sayuran itu masih bisa dibuat pupuk. Tapi ini mereka semua ini betul-betul menjadi racun bagi generasi kita, racun bagi bangsa kita. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit seperti orang ketakutan, bukan sandar di. Nah ini di sini, presidenku diperlakukan seperti ini. Itu kan playing victim itu. Jadi seolah-olah dia membela Pak Prabowo, seolah-olah prihatin kepada Pak Prabowo. Atau boleh jadi memang dia berupaya mengambil hatinya Pak Prabowo dan pendukung-pendukung Pak Prabowo, supaya ada di antara para pendukung Pak Prabowo, orang-orang dekatnya Prabowo yang mempengaruhi Pak Prabowo supaya dia dirangkul. Karena orang ini setahu saya memang adalah orang yang gila jabatan. Jadi mungkin masih mau jabatan komisaris atau apalah, tapi sudah tidak dipakai. Dan untuk apa juga menggunakan orang seperti ini? Memang ini orang yang tidak beres ini. Kerjanya menggunjing sana sini, membangun provokasi, mengadu domba tokoh bangsa. Dan pada akhirnya saya mengatakan bahwa orang tua seperti ini adalah taubahnya seperti bangsat. Kursinya sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan lapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya seperti yang saya khawatirkan selama ini. Jadi terbuktilah bahwa ada orang-orang di belakangnya ini semua. Yang salah satunya saya diri ini. Ini dia kompori lagi orang ini. Jadi yang 12 orang ini dianggap sebagai pimpinan pejuang rakyat semesta. Yang pasti 12 orang ini pasti juga kepalanya besar. Dia tidak tahu bahwa lagi didorong masuk ke dalam jurang. Kasihannya. Nah, karena itu sekali lagi seharusnya memang orang-orang seperti ini jangan dibiarkan berkeliaran Pak Polisi. Sebaiknya ditangkap orang ini biar negara ini aman.
Tidak ada lagi perdebatan-perdebatan yang membuat rakyat Indonesia ini betul-betul merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan narasi-narasi yang mereka lontarkan. Ini coba kita lanjut lagi videonya. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Hei, siapa yang suruh kau sibuk memangkah? Ini masalahmu, karena iri hatimu, dengkimu, kebencianmu terhadap orang. Inilah yang membuat kamu ini tersiksa hari ini, karena kedengkianmu yang sangat akut dan mau melihat Pak Jokowi masuk ke dalam jeruji besi. Tetapi keyakinan saya pada akhirnya kalian semua yang akan masuk dalam jeruji besi. Yakini itu, sahabat. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Bukan kehabisan kata-kata. Pertama, memang kamu sudah tua, seharusnya memang tinggal di rumah istirahat, bermain dengan cucu. Jangan menambah-nambah dosa. Tahu enggak yang membuat orang kenapa lama meninggal? Karena ditunggu dia bertaubat. Jadi jangan merasa bangga kalau usiamu sudah tua dan kau belum meninggal. Itu artinya masih banyak bebanmu di dunia ini, masih banyak hal yang harus kau tebus. Nah, contohnya ini, kau menggunjing lagi, kau membenci orang tanpa alasan. Alasan, kalaupun ada alasanmu, alasan yang kau buat-buat ini saya didu. Ini kita lanjut lagi. Apakah kita harus semua jadi mati saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu. Ya, dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun bikin gaduh bangsa ini. Yang bikin gaduh itu bukan Jokowi, tapi gerombolan kamu yang bikin gaduh. Soal ijazah saja yang notabene-nya UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya asli, kalian semua masih ribut soal itu. Itu artinya apa? Memang kalian yang cari gara-gara. Karena wajarlah kalau hari ini kalian menderita batin, tersiksa, lelah, padahal seharusnya kalian istirahat. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia, memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormati. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Hah? Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Coba bayangkan. Padahal dalam posisi seperti yang saya sampaikan di awal video tadi itu, yang lebih tua maksudnya itu karena Pak Jokowi lebih duluan jadi presiden, begitu Kamu ini terlalu tolol memaknai bahasa orang, saya didu ya. Jadi saya kira memang sahabat, yang paling penting saat ini adalah bagaimana memang meluruskan setiap narasi-narasi yang dikembangkan oleh mereka. Karena sungguh memang seperti ular yang sangat berbisa, yang sangat membahayakan generasi kita dan membahayakan disintegrasi bangsa. Orang-orang ini semua saya kira memang sudah saatnya untuk satu persatu dikerangkeng. Dan kita berharap orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi memantau betul setiap pergerakan dari mereka ini. Dan pada akhirnya kalau bukti sudah cukup kuat bahwa dia melakukan ujaran kebencian di media sosial, membangun fitnah, maka seharusnya orang ini dilaporkan ke polisi dan polisi segera memprosesnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.